Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hilma Safira dengan NIM 24111. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal, yaitu berjudul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial terhadap Tingkat Konsentrasi Peserta Didik terhadap Analisis Korespondensi. Nah, untuk latar belakangnya itu ada di mana media sosial saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan peserta didik karena memudahkan akses informasi, komunikasi, hiburan, hingga pembelajaran. Namun penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama menurunkan konsentrasi belajar. Nah, sejumlah penelitian ini sebenarnya menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial berkorelasi dengan penurunan fokus, motivasi, bahkan prestasi akademik. Fenomena ini juga terlihat di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, di mana sebagai peserta didik kurang fokus saat pembelajaran karena penggunaan perangkat elektronik berdasarkan kondisi yang tersebut. Untuk analisis korespondensi, di mana analisis alasannya itu dalam penelitian ini adalah karena data yang digunakan itu bersifat kategori nominal atau ordinal, yakni intensitas penggunaan media sosial dan tingkat konsentrasi belajar sangat mengganggu, membuat sulit memahami juga. Analisis korespondensi ini dalam hal ini diuji dengan T-square, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh signifikan antara dua variabel kategori. Untuk metode penelitiannya itu ada 42 responden mahasiswa. Nah, untuk barisnya itu ada intensitas penggunaan media sosial kurang dari 1 jam, 1 jam sampai 3 jam, dan 3 sampai 5 jam. Untuk kolomnya itu ada dampak terhadap konsentrasi, tidak berpengaruh, nah sedikit mengganggu, sangat mengganggu, sulit memahami pembelajaran. Nah, untuk tabel kontingensinya itu ada 3x4, di mana itu ada 12 set. Untuk hasil interpretasinya itu ada hasil raw dapat dampak yang terbesar itu ada 45%, dan yang kedua itu ada 2,35%. Nah, yang paling banyak itu di kategori yang 2, yaitu 41,2%, dan di yang keempat itu ada 29,4%. Nah, sedangkan yang tertinggi itu di kategori 2, yaitu 40%, dengan sebaran merata dikategorikan lain itu ada 20%. Nah, untuk di kolom itu terbesar itu ada 45%, dan yang kedua itu ada 35%. Yang paling banyak itu dikategorikan ada 41,2%. Nah, sedangkan itu yang di keempat itu ada 29%, sedangkan di sebenarnya merata itu ada di 20%. Nah, untuk summary-nya itu menunjukkan bahwa hampir seluruh informasi itu didasarkan oleh dimensi 1, namun hubungan antara variabel secara keseluruhan itu tidak signifikan karena 0,1. Nah, untuk overall-nya itu ada intensitas rendah, di mana itu nilainya 47,6%. Nah, sedangkan itu yang paling sedang itu ada 40,5%. Nah, untuk yang paling besar itu terdampak terhadap konsentrasi, sedangkan itu yang paling tinggi itu hanya 11,9%. Untuk di analisis ini responden itu kategorinya sedang, di mana 38,1%, yang diikuti dengan ringan itu ada 26,2%. Nah, yang cukup tinggi itu ada 19%, dan yang paling tinggi itu ada 16%. Nah, untuk yang grafik ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial ini sangat rendah, itu ada di bagian posisi yang paling kiri, dan sedangkan yang paling sedang itu ada di bagian yang paling kanan. Untuk hal ini itu menandakan adanya perbedaan yang jelas antara intensitas rendah, sedang, dan tinggi dalam hubungan dampak pada konsentrasi. Untuk grafik yang kedua ini menunjukkan posisi tiap tingkat dampak terhadap konsentrasi. Dampak ringan berada di paling sisi kiri, dan yang sedang yang cukup sedang
tinggi dan juga yang paling tinggi itu ada di bagian paling kanan. Hal ini itu berarti dampak ringan memiliki karakteristik yang berbeda, sementara dampak sedang hingga tinggi cenderung mirip berada di dalam satu kelompok. Untuk grafik yang selanjutnya itu ada hubungan antara intensitas penggunaan media sosial, dampaknya terhadap konsentrasi. Nah, di mana titik intensitasnya itu rendah, itu ada di bagian dengan dampak tinggi, sedangkan intensitas tinggi itu cenderung hubungan dengan dampak yang cukup tinggi. Artinya semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin besar kemungkinan dampak terhadap penurunan konsentrasi. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis uji Chi-square itu menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial itu dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi peserta didik kelas 8 di sekolah Kuala Lumpur. Nah, artinya lama penggunaan media sosial itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan konsentrasi belajar. Faktor lain seperti manajemen waktu, motivasi internal, dukungan lingkungan, dan gaya belajar mengajar guru lebih berperan dalam menentukan tingkat konsentrasi. Oleh karena itu, solusi meningkatkan konsentrasi tidak hanya berupa pembatasan media sosial, tetapi juga penguatan keterampilan belajar mandiri. Nah, untuk kelebihan artikelnya itu ada metode kuantitatif ini digunakan khusus dengan uji Chi-square yang membuat hasil penelitian lebih objektif dan terukur, yang dimana disusun dengan jelas melalui kuesioner yang mengklasifikasikan durasi penggunaan media sosial dan tingkat gangguan konsentrasi, sehingga data ini lebih mudah dianalisis. Nah, untuk kekurangannya itu ada jurnal ini mengasih sampel yang terbatas, hanya ada 42 responden, yang membuat hasil penelitian kurang representatif untuk digeneralisasi secara luas. Nah, juga berfokus hanya di intensitas atau durasi penggunaan media sosial tanpa memperhatikan jenis konten yang diakses peserta didik. Penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah juga, yang hanya dilakukan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, sehingga hasilnya itu bisa berbeda jika diterapkan pada konteks atau wilayah lain. Nah, untuk sarannya itu sebaiknya memperluas jumlah sampel lokasi agar hasilnya itu lebih representatif, dan juga seperti jenis konten media sosial, motivasi belajar, dan kondisi psikolog peserta didik juga perlu ditambah. Selanjutnya itu ada orang tua juga diharapkan lebih terlibat dalam mengawasi serta mendampingi anak ketika menggunakan media sosial. Selain itu, peserta didik sendiri perlu mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan belajar menjadi agar tetap mampu berkonsentrasi meskipun aktif menggunakan media sosial. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.